Apa judulnya Bapak Ibu? Yesus menanggung murka Allah. Coba kita lihat ayatnya, Wahyu 16 ayat 1 sampai dengan 2. Dan aku, siapa nih aku? Yohanes Rasul, mendengar suara yang nyaring dari bait suci berkata kepada 7 malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ke 7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Jadi cawan itu menyebabkan bisul. Jatuh kepada siapa Bapak Ibu? Orang yang punya tanda di dahinya. Tanda siapa? Tanda binatang, tanda antikris. Bukan kepada orang Kristen. Jadi cawan murka itu bukan jatuh pada orang Kristen, tapi yang ada tanda dari binatang itu. Ya itulah si antikris. Ayo Bapak Ibu, bagi kita tidak jatuh. Cawan murka itu tidak kita alami. Kenapa? Cawan murka Allah telah tumpah sepenuhnya atas Yesus. Itulah sebabnya di dalam Roma 8 ayat 1 jelas dikatakan, kita di dalam Yesus kita bebas dari penghukuman Allah. Kenapa? Hukumannya sudah di jalan Yesus. Tapi bagi orang di luar Yesus yang masih punya tanda binatang itu, tanda antikris, ya mereka ngalami. Ya Bapak Ibu, bagi kita tidak. Jadi cawan murka itu bukan untuk kita, untuk mereka. Ya, supaya apa Pak? Karena memang kejahatannya itu yang akan terjadi bagi orang yang menolak Yesus. Dan diharapkan lewat itulah mereka kemudian bertobat dan percaya Yesus, sehingga mereka tidak perlu mengalami semua itu. Tapi bagi kita yang sudah di dalam Yesus, tidak perlu ini menjadi ketakutan kita. Itu bukan untuk kita, itu bukan untuk kita. Karena segala hukuman Allah, murka Allah telah ditimpakan pada Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan luar biasa bagi kita Bapak Ibu. Nah, ya, karena itulah kalau saudara baca kitab Wahyu nggak perlu takut. Ayo Bapak Ibu. Tapi nggak tahu gimana banyak pendeta mengkhotbah kitab Wahyu itu justru membuat jemaat jadi ketakutan. Ya Bapak Ibu. Bahkan juga dikhotbahkan tentang antikris, bahkan juga dikhotbahkan tentang kehancuran, kengerian dan segala macam. Itu bukan untuk kita. Kenapa? Karena kita percaya Yesus telah mengalami kengerian segala murka Allah supaya setiap kita hari ini bebas dari segala murka Allah. Ayo Bapak Ibu. Seharusnya murka Allah itu jatuh kepada siapa Bapak Ibu? Kita. Ya, karena kita pada saat itu berdosa, pasti ada hukuman dosa, pasti ada maut. Ya Bapak Ibu. Tetapi Allah luar biasa. Yesus yang tidak mengenal dosa dibuat berdosa agar setiap kita dibenarkan oleh Allah. Jadi saudara tidak lagi mengalami dosa, tapi hari ini kita mengalami kebenaran Allah. Dan ketika kita dapatkan kebenaran Allah, apa yang saudara dapatkan? Semua ditambahkan. Ditambahkan keselamatan, ditambahkan kesembuhan, ditambahkan berkat, ditambahkan jodoh, ditambahkan pekerjaan, ditambahkan banyak hal lagi. Segala kebutuhan kita. Tepatnya terjemahannya itu bukan ditambahkan. Kalau ditambahkan seakan-akan berkat dan segala macam itu di luar dari Yesus. Benar Bapak Ibu? Padahal sebenarnya itu, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu berbicara siapa Bapak Ibu? Yesus. Maka semua bukan ditambahkan, semua kita dapatkan. Kenapa Pak bukan ditambahkan? Kenapa Pak harus diganti dengan didapatkan? Karena begini Bapak Ibu, di dalam Yesus ada keselamatan. Benar Bapak Ibu? Di dalam Yesus ada berkat, di dalam Yesus ada kesembuhan. Oke Bapak Ibu? Jadi di dalam Yesus, itulah sebabnya dapat Yesus dapat semuanya. Jadi bukan ditambahkan, karena di dalam Yesus semuanya sudah ada. Haleluya Bapak Ibu. Seandainya ditambahkan seakan-akan di luar dari Yesus itu. Benar Bapak Ibu? Berkat itu di luar Yesus, keselamatan itu di luar Yesus, kesembuhan itu di luar Yesus. Padahal apa? Semua di dalam Yesus. Jadi dapat Yesus dapat semua. Gitu Bapak Ibu. Ibarat sekarang lah, kenapa orang-orang berlomba untuk menang pilkada, jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota segala macam? Karena kalau mereka menang, semua mereka dapat. Mereka dapat gaji, mereka dapat fasilitas, mereka dapat kendaraan, mereka dapat rumah, mereka dapat segala macam. Benar Bapak Ibu? Dapat posisi itu, dapat semuanya. Hal yang sama juga dengan kita. Dapat Yesus, dapat semuanya. Karena di dalam Yesus ada semuanya. Gitu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya. Jadi bukan di luar Yesus semua, itu di dalam Yesus semuanya. Amin. Nah, jadi tadi ada 7 kan? 7 cawan murka Allah Bapak Ibu. Ditumpahkan satu demi satu, itu mendatangkan kutuk, mendatangkan wabah, air menjadi darah. Laut Bapak Ibu itu jadi darah semuanya. Nah, setelah cawan murka Allah itu tumpah semuanya, ya tumpah Bapak Ibu, dicurahkan semuanya dengan segala akibatnya. Tetapi pada saat cawan terakhir, cawan ke-7, pada saat itu langsung terdengar dari surga suara dengan nyaring, sudah terlaksana. Dan ini juga ucapan Yesus di bumi di atas kayu salib. Ketika semua cawan murka Allah ditanggung Yesus di atas kayu salib, apa ucapan Yesus? Sudah selesai. Jadi ketika Yesus berkata sudah selesai, di surga juga Bapa di surga menyambut sudah terlaksana. Karena semuanya telah ditumpahkan pada Yesus, sudah selesai. Langsung di surga juga berkata sudah selesai, sudah terlaksana. Kalau dalam bahasa Inggris yang King James itulah it's finished. Tapi kalau dari Alkitab bahasa Inggris Messenger, it's done, sudah terlaksana. Persis sama seperti juga dalam Alkitab bahasa Indonesia. Coba kita lihat Wahyu 16 ayat 17. Dan malaikat yang ke-7 menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu. Katanya sudah terlaksana. Inilah ucapan Yesus juga di bumi pada saat dia salib, sudah selesai. It's finished.
Bapa surga juga berkata, it's done, it's finished juga. Kenapa? Cawan murka Allah sudah Yesus tanggung semuanya, tidak ada disisakan lagi bagi kita. Itulah sebabnya walaupun di kitab Wahyu muncul nanti ada 7 cawan murka Allah, saudara tidak perlu mengalaminya lagi. Kenapa? Karena Yesus telah mengalami semuanya, telah meminum semua cawan murka Allah, agar setiap kita hari ini bebas dari murka Allah, dan hari ini kita hanya terima berkat-berkat Allah yang luar biasa. Amin. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua. Yesus telah lunas membayar. Coba kita buka 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kita hari ini megang stempel. Stempel apa? Darah Yesus. Jadi apapun saudara masalah saudara hari ini, ketika datang penyakit, sini penyakit, cepat, lunas dibayar. Haleluya. Resesi, cepat, lunas dibayar. Segala masalah, cepat, lunas dibayar. Kenapa? Karena Yesus telah membayar semuanya di atas kayu salib. Sehingga apapun bagi kita hari ini, saudara nggak perlu bayar lagi. Karena itulah bagi kita hari ini, mari bagi kita untuk percaya. Ketika kita sudah percaya, wow mantap, kita nggak perlu lagi membayar, kita tidak lagi perlu mengerjakan. Itulah sebabnya juga di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan begini, Bapak Ibu, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Itu ucapan Yesus kepada orang-orang, marilah kepadaku. Ya, kenapa orang letih lesu, Bapak Ibu? Karena mereka masih mengerjakan apa yang sebenarnya Yesus telah kerjakan di atas kayu salib. Mereka masih mengerjakan keselamatan mereka, mereka masih mengerjakan kesembuhan mereka, mereka masih mengerjakan berkat mereka. Padahal semua itu Yesus telah bayar, sudah selesai. Karena itulah Yesus berkata, mari kepadaku, aku sudah bayar, aku sudah kerjakan. Mari terima yang karya salib yang sudah selesai ini. Mari kamu jangan lagi kerjakan apa yang aku telah kerjakan. Mari datang kepadaku, supaya engkau bisa istirahat, supaya engkau bisa hidup enak, ringan, dan luar biasa. Amin, Bapak Ibu? Iya, bisa enak. Kenapa? Karena saudara tidak lagi perlu ngerjakan keselamatan saudara. Saudara nggak perlu lagi ngerjakan semua saudara. Saudara tidak perlu lagi ngerjakan berkat saudara. Yesus telah kerjakan. Bagian kita hari ini untuk datang kepada Yesus dan percaya apa yang Yesus telah kerjakan, apa yang Yesus telah bayar lunas. Amin, Bapak Ibu. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Nah, jadi orang Kristen sudah pantang untuk berkata kita harus bayar harga. Ibarat saudara lah, ketika saudara makan di restoran, sudah ditraktir orang. Rupanya saudara makan, ada orang yang kenal saudara, mungkin saudara mantan gurunya, atau mantan pendetanya, atau mantan apa Bapak Ibu, pokoknya yang sangat dia hormati. Ketika dia lihat saudara, dia makan, lalu dia datang ke kasir pada saat dia pulang, Pak, saya bayar itu meja itu. Meja yang lagi itu ada orang itu. Yang keren itu, yang cakep itu orangnya. Bapak Ibu, saya bayar, saya tanggung. Ketika orang itu sudah membayar tagihan saudara, makanan saudara, saudara perlu bayar lagi nggak Bapak Ibu? Enggak. Bagian saudara ngapain? Percaya bahwa tagihan saudara sudah dibayar, maka saudara tidak perlu lagi buka dompet. Tapi ketika saudara tidak percaya bahwa tagihan saudara sudah dibayar, apa yang terjadi Bapak Ibu? Saudara berkata kepada si kasirnya, yang benar saya dibayari, jangan-jangan kamu bercanda lagi nih. Ya udahlah, daripada ini saya ngambil amannya aja, saya bayar sendiri aja. Jadi saudara bayar double. Sebenarnya saudara sudah dibayari, tapi sekarang saudara tidak percaya. Jangan-jangan orang itu bercanda, jangan-jangan kasirnya bercanda. Akhirnya apa? Saudara mengeluarkan dompet, saudara bayar lagi apa yang sebenarnya sudah dibayar. Hal itulah yang banyak terjadi pada orang Kristen. Sebenarnya semua sudah dibayar Yesus, tapi seringkali orang Kristen nggak percaya. Ayo benar sudah dibayari, ayo benar. Ya udah, saya bayar sendiri aja. Akibatnya apa? Orang Kristen mengerjakan sendiri semuanya. Itulah yang membuat orang Kristen menjadi letih, lesu, dan beban berat. Tapi bagi kita hari ini, mari Yesus telah menyelesaikan semuanya, Yesus telah membayar semuanya. Bagi kita untuk datang kepada Yesus dan percaya. Kita percaya semua yang Yesus telah kerjakan, kita percaya semua yang Yesus telah bayar, maka kita bisa dapatkan semua hasilnya. Amin, Bapak Ibu. Berikan sekali lagi kemuliaan luar biasa bagi kita. Haleluya. Nah, kita Wahyu membuat banyak orang Kristen ketakutan Bapak Ibu pada akhir zaman. Takut akan kehancuran yang terjadi pada bumi dan kengerian yang terjadi pada manusia. Takut juga pada iblis dan antikris. Ya, karena digambarkan seperti naga, ada binatang juga keluar dari laut, tanduknya aja 10 gitu Bapak Ibu. Dan segala macam kengerian. Bahkan juga ada gambarnya, saya pernah lihat gambarnya, mengerikan sekali. Ini imajinasi orang yang menggambarkan ini luar biasa Bapak Ibu. Sehingga iblis memang benar-benar digambarkan mengerikan. Sampai saya jadi takut ngeliatnya. Ya Bapak Ibu. Luar biasa. Mungkin pernah ke neraka dia sampai pernah lihat iblis. Ya, jadi tanduknya 10 gitu Bapak Ibu. Oke. Nah, tapi bagi kita hari ini, sadari bahwa memang itu akan terjadi kehancuran atas bumi. Benar itu, benar. Tetapi saudara tidak mengalaminya. Saudara bebas dari semuanya karena Yesus telah mengalami kengerian itu di atas kayu salib. Karena Yesus telah membayar murka Allah di atas kayu salib. Itulah sebabnya setiap kita hari ini yang percaya, saudara tidak lagi mengalami kengerian. Dan Yesus ingin juga
saudara berbagi agar orang-orang juga percaya seperti saudara bahwa mereka di dalam Yesus juga bebas dari hukuman. Tapi bagi mereka yang tidak percaya atas kesaksian saudara, atas Injil yang saudara sampaikan, benar-benar mereka akan dihukum. Tapi bagi kita tidak, Bapak Ibu, kita bebas hukuman karena kita sudah dipercaya dan dimeteraikan dengan baptisan, kita menjadi warga surga, kita menjadi anak Allah yang bebas dari segala hukuman. Karena hukuman itu terjadi atas bumi. Tapi saudara hari ini, saudara percaya, saudara bukan warga bumi, saudara warga kerajaan surga, yang bumi tidak berhak menjamah saudara. Sama seperti Paulus juga, pernah dia digebukin sama tentara, Bapak Ibu, tapi ketika dia menyatakan, aku warga Romawi, langsung dia takut. Kenapa? Romawi saat itu berkuasa atas Israel. Jadi ketika dia mengakui warga negara Romawi, Paulus jadi tidak dipukul lagi sama tentara. Tentaranya jadi malah ketakutan. Hal yang sama juga dengan kita. Saudara bukan warga bumi, bukan warga dunia. Saudara warga kerajaan surga. Saudara katakan saudara warga surga, saudara imani saudara warga surga. Bumi, setan tidak bisa menjara saudara. Setan takut menjamah saudara. Anak Allah, jangan sentuh. Ini lain ini. Haleluya, Bapak Ibu. Iya, saudara bebas hukuman. Karena itu kita memberitakan kabar baik ini supaya orang-orang juga percaya Yesus dan mereka juga bebas dari hukuman. Amin, Bapak Ibu. Coba kita buka Markus 16 ayat 15 sampai 18. Lalu siapa nih Yesus berkata kepada mereka, siapa nih mereka? Murid-muridnya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Injil artinya apa? Kabar baik kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, orang-orang yang tidak percaya inilah yang dihukum tadi. Dihukum dengan murka tadi, segala macam. Terus, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Nah, setan tidak berani menyentuh saudara. Setan aja saudara bisa usir. Apa artinya saudara bisa usir setan, Bapak Ibu? Saudara lebih berkuasa dibandingkan setan. Kalau bisa mengusir itu berarti saudara lebih berkuasa. Kalau seandainya orang yang saudara akan usir lebih hebat, saudara tidak berani. Misalkan apa? Ada preman gede, tatonya banyak di mana-mana, saudara takut ngusir dia. Ya Bapak Ibu, biarin aja pintunya dikunci. Amin, Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya yang datang adalah nenek-nenek sudah tua renta gitu, ketok-ketok pintu saudara, pergi. Saudara berani ngusir, nenek-nenek. Tapi kalau orang yang gede gitu, yang lebih kuat dari saudara, jauh lebih kuat saudara, mana berani saudara ngusir? Saudara nanti digebukin. Hal yang sama juga di ini. Saudara bisa ngusir setan karena saudara lebih besar, lebih berkuasa dibandingkan setan. Kalau enggak, saudara bisa digebuki setan. Seperti anak sekewa, dianiaya setan. Tapi kita lebih kuasa, itu sebabnya kita mampu mengusir setan. Amin. Terus lanjutkan lagi. Mengusir setan-setan demi namaku, tapi dalam nama Yesus, bukan kekuatan saudara. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18 terakhir. Mereka akan mengusir ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Jadi kalau saudara diracun, saudara tidak tahu, saudara bebas celaka. Tapi kalau benar-benar sengaja, baik kalau saudara minum, mati beneran. Tapi kalau saudara diracun orang, diam-diam gitu, tidak akan mempan, Bapak Ibu. Ini mantap ini. Ya. Terus lanjutkan lagi. Minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saudara itu menang atas setan, bebas bahaya, dan numpangkan tangan pada orang sakit, orang lain akan sembuh. Amin. Kenapa orang lain sembuh? Karena roh yang ada dalam saudara lebih besar daripada roh penyakit tadi. Amin, Bapak Ibu. Itulah sebabnya saudara tumpangkan tangan, maka roh di dalam saudara akan mengusir roh penyakit tadi. Tapi dalam perjanjian lama, orang penyakitan nggak boleh disentuh. Kenapa? Rohnya lebih besar dibandingkan orang Yahudi. Itulah sebabnya mereka dilarang menyentuh yang kusta dan segala macam. Tapi kita hari ini, Roh Kudus ada dalam kita. Roh dalam kita lebih besar. Itulah sebabnya saudara tumpangkan tangan pada orang sakit. Orang sakit itu akan sembuh. Karena apa? Roh yang ada dalam kita lebih besar dibandingkan roh yang ada di dalam dunia ini. Roh penyakit, roh resesi, roh apapun masalah. Amin, Bapak Ibu. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga, Bapak Ibu. Tanda-tanda akhir zaman dan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Matius 24 ayat 3 sampai dengan 9. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini, atau tanda akhir zaman. Lalu apa jawaban Yesus? Matius 24, ya, sekarang ayat 4-nya. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi tanda pertama akhir zaman adalah satu, ada penyesatan. Ini tanda pertamanya. Dan inilah tanda meterai pertama. Pada saat di dalam kitab Wahyu, meterai pertama ketika Yesus dibuka oleh Yesus, apa yang muncul, Bapak Ibu? Kuda putih. Banyak orang Kristen berkata ini adalah gambaran Yesus. Oh tidak, Bapak Ibu, karena ini bagian kutub. Ini bukan gambaran Yesus. Nanti Wahyu 19 itu baru Yesus beneran. Dia mengenakan kuda, dia yang setia dan adil. Itulah baru Yesus. Tapi kalau pada meterai pertama dibuka keluar kuda putih, itu adalah iblis yang lagi nyamar. Nyamar supaya apa? Orang-orang tersesat. Jadi kuda putih pertama itu untuk menyesatkan orang. Itulah
yang diingatkan oleh Yesus, waspadalah, waspada. Kenapa? Nanti pada akhir zaman banyak orang ngaku-ngaku Mesias, ngaku-ngaku aku, kata Yesus. Mana buktinya? Kita lihat, lanjutkan ayat ini. Sebab banyak orang nanti akan datang dengan memakai namaku. Ini dia penyamaran. Ini nyamar, seakan-akan dia Yesus. Amin. Memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Inilah kuda pertama, kuda putih, kuda penyesatan. Jadi tanda-tanda akhir zaman akan ada penyesatan. Iblis akan nyamar seakan-akan Yesus, kuda putih. Lihat Bapak Ibu, itu tanda pertama. Lalu lanjutkan, apalagi tanda kedua? Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Nah, garis bawah kata gelisah. Gelisah atau hilangnya damai sejahtera. Amin Bapak Ibu. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Lalu kita kaitkan dengan materai kedua. Ketika Yesus membuka atau anak domba itu membuka materai kedua, muncul apa? Kuda merah padam. Dia memegang pedang besar. Apa yang dia hilangkan? Dia menghilangkan damai sejahtera di bumi ini. Inilah dia tanda kedua, kuda kedua. Ya Bapak Ibu, menghilangkan damai sejahtera di bumi. Tapi bagi kita hari ini, saudara gak perlu takut, karena kita punya Yesus yang menjamin kita selalu ada damai sejahtera. Amin. Sebab damai sejahtera Yesus mengalahkan semua. Damai sejahtera dunia mengalahkan juga semua kegelisahan yang diakibatkan oleh dunia. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya Bapak Ibu. Jadi damai sejahtera Yesus itu mengalahkan damai sejahtera dunia dan juga mengalahkan kegelisahan yang diakibatkan oleh dunia dan deru-deru tentang perang. Lalu yang berikutnya, apalagi tanda-tanda akhir zaman yang disebutkan Yesus pada Matius 24 ini. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Lalu kita kaitkan dengan materai yang ketiga. Apa yang materai ketiga? Ketika dibuka oleh Yesus atau dibuka oleh anak domba, muncul kuda hitam. Kuda hitam. Apa yang dibawa oleh kuda hitam Bapak Ibu? Timbangan. Timbangan berbicara apa? Ekonomi, perdagangan. Terjadi krisis, terjadi kelaparan. Sehingga apa? Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar harganya. Iya Bapak Ibu, itu gambaran mahal, terjadi kelaparan. Tetapi suara dari surga, suara Allah berjamin, orang yang punya minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Dan hari ini kita punya minyak dan anggur Bapak Ibu, dan itulah perjamuan kudus dan minyak urapan. Kenapa Pak orang yang punya minyak dan anggur tidak dirusakkan? Saudara tahu kenapa? Karena anggur itu berbicara tentang apa Bapak Ibu? Perjamuan kudus, itulah Yesus. Jadi orang yang punya Yesus, ya pasti tidak dirusakkan. Karena di dalam Yesus kita terproteksi sempurna. Yang kedua, minyak. Itu pengurapan Roh Kudus. Itu satu paket dengan Yesus. Karena ketika kita percaya kepada Yesus, dari dalam hati kita mengalir aliran air hidup, dan itulah Roh Kudus. Bukan hanya itu, sekarang kita adalah bait Allah dan Roh Kudus diam di dalam kita. Jadi satu paket itu. Ya? Dan kita punya Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Mantap. Saudara tidak akan dirusakkan. Apapun yang terjadi di luar sana, tidak akan saudara bisa alami. Dan Bapak Ibu, coba kita lihat Wahyu 6 ayat 16. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Jadi saudara yang ada minyak dan anggur, saudara tidak akan dirusakkan. Karena itu berbicara, saudara punya Yesus, saudara punya Roh Kudus. Dan hari yang kita terima, saat terima perjamuan kudus dan juga terima minyak urapan, itulah sebabnya saudara tidak perlu takut. Amin Bapak Ibu. Kita lanjutkan yang terakhir. Kembali lagi ke Matius tadi. Tanda akhir zaman tadi baru 3 kita lihat ya. Materainya 3 kan? Sekarang materi keempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan inilah berhubungan dengan materai keempat, terjadi pembunuhan, dibunuh gitu Bapak Ibu. Materai keempat apa? Ketika dibuka oleh Yesus, muncul kuda warna belang. Warna belangnya apa? Hijau dan kuning Bapak Ibu. Ya, yang penunggangnya, kusirnya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan dia diberikan kuasa untuk membunuh 1/4 penduduk bumi. Itu banyak sekali tuh Bapak Ibu. Tapi saudara tidak perlu khawatir, kematian, maut itu bukan bagian kita. Kenapa? Karena kita hari ini dalam Yesus, sang hidup dan sang kebangkitan. Sehingga bagi saudara hari ini juga tidak berlaku bagi saudara. Karena itulah juga hari ini kita ada minyak dan anggur, sebentar kita akan terima perjamuan kudus dan minyak urapan. Maka hari ini apapun yang terjadi, apapun gejolak, apapun kabar-kabar, saudara tidak perlu takut, karena di dalam Yesus semuanya kita terproteksi, kita terus selalu berkemenangan. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat, paling lama, paling luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.